nama saya Termada di Batiar dengan NIM 12191933102, dan hari ini saya akan membahas yaitu adalah Nintendo Switch. Nintendo Switch adalah konsol generasi 8 milik Nintendo yang pertama kali ditujukan ke publik pada tanggal 20 Oktober 2016 dan dirilis pertama kali setahun kemudian itu pada tanggal 3 Maret 2017. Konsol ini pada perilisannya bersamaan dengan perilisan dua game launchnya, yaitu The Legend of Zelda Breath of the Wild dan One to Switch. Konsol Nintendo Switch atau yang sekarang bisa dikenal sebagai Switch merupakan satu konsol yang unik karena konsol ini bukan hanya sebagai home console ataupun bukan hanya sebagai handheld, tapi konsol ini adalah sebuah pergabungan dari keduanya, yaitu menjadi sebuah hybrid konsol. Sebenarnya Nintendo sudah memperkenalkan konsep hybrid konsolnya itu pada konsol generasi ketujuhnya, yaitu Wii U, yang mana kita bisa memainkan konsol Wii U melalui TV atau kita bisa membawa yaitu Wii U pad-nya ke area yang masih dalam jangkauan TV. Akan tetapi seperti yang kita ketahui bahwa Nintendo Wii U merupakan sebuah commercial failure karena banyak sekali strategi marketing dari Nintendo tentang Nintendo Wii U yang seakan nyeleneh dan bahkan membuat pasar jadi bingung antara membedakan apakah Wii U adalah konsol baru atau hanya sebuah add-ons dari konsol sebelumnya, yaitu Nintendo Wii. Bisa dikatakan Nintendo Switch adalah sebuah langkah dari Nintendo untuk kembali ke dalam persaingan dunia gaming yang sekarang masih didominasi oleh Sony dengan PlayStation Series-nya dan Microsoft dengan Xbox Series dan Xbox Series-nya. Dan seperti kita lihat, bisa dikatakan bahwa Nintendo Switch laku keras di pasaran. Hal ini bisa dilihat dari penjualan pada tahun 2022. Nintendo Switch telah mencapai 100 juta penjualan. Hal ini membuat Nintendo Switch setara dengan PlayStation 3 dan Nintendo Wii yang juga berhasil masuk dalam 100 juta penjualan konsol. Kesuksesan dari Nintendo Switch ini bisa disebabkan karena beberapa hal. Yang penting salah satunya adalah jumlah library game dari Nintendo Switch yang bermacam-macam dan bervariatif, mulai dari game JRPG, mulai dari game adventure, mulai dari game mystery, mulai dari game tactical RPG, semua ada di Nintendo Switch. Meskipun dalam beberapa kasusnya game-game yang bagus di Nintendo Switch adalah game-game yang memiliki genre JRPG. Salah satunya bisa kita seperti Fire Emblem, Three Houses, Catherine Full Body, terus Nier Automata, Persona 5 Royal yang baru saja masuk bulan Oktober kemarin. Terus kita juga memiliki Xenoblade Series dari Xenoblade 1, 2, dan 3 baru saja rilis kemarin dan menjadi salah satu nominasi Game of the Year dari The Game Award. Selain itu, kita tidak bisa melupakan game-game first party dari Nintendo yang kita kenali. Nintendo memiliki banyak karakter yang sudah bersama kita dari sejak kita kecil, misalnya Mario. Dan di Nintendo Switch ini iterasi game Mario juga masih banyak. Seperti misalnya kita masih punya New Super Mario Bros. Deluxe yang merupakan sebuah bisa sebuah versi lengkap dari New Super Mario Bros. U. Kemudian kita juga masih ada Mario Kart X Deluxe yang juga bisa dikatakan sebuah versi lengkap dari Mario Kart 8 yang dirilis di Wii U. Selain itu kita masih memiliki beberapa game Mario Sports, contohnya Mario Golf Super Rush, Mario Tennis S, dan yang terbaru Mario Super Striker. Selain game-game itu tadi, Mario juga masih memiliki game-game lainnya, yaitu game yang baru saja rilis tahun kemarin, yaitu game Mario Party Superstar, sebuah game yang disediakan sebuah versi lengkap dari iterasi Mario Party sebelumnya. Dan dari semua game-game yang bagus tadi, kita juga tidak bisa melupakan dari inti konsol tersebut, yaitu konsol sendiri. Konsol Nintendo Switch sekarang sudah memiliki 3 versi, yaitu versi original atau bisa kita Nintendo Switch biasa. Terus ada versi dari Lite yang mana tidak bisa di dock atau dipasang di TV, hanya bisa mode handheld. Dan yang terbaru adalah Nintendo Switch OLED mode yang memiliki perbedaan di sisi layarnya, yang mana pada Switch biasa maupun Switch Lite layarnya adalah sebuah LCD, sementara di Switch OLED seperti namanya sendiri, Switch OLED ini memiliki layar OLED yang mana ya seperti kita tahu OLED memiliki sebuah ketajaman warna yang lebih tajam daripada LCD. Fun fact, harga Switch pada tahun 2020 pernah mengalami kenaikan yang signifikan, bahkan bisa sampai 100%. Hal ini bisa disebabkan karena pada tahun 2020 dunia sedang mengalami sebuah pandemi, yaitu coronavirus 2019, dan hal ini membuat produksi baik dari Switch maupun game-game
yang banyak kesulitan, sehingga banyak sekali game-game dari Switch yang pada tahun 2020 mengalami pemunduran rilis. Hal ini membuat para gamer merasa bosan pada tahun 2020, hingga pada tahun 2020 satu game dari Nintendo Switch yang tidak mengalami pemunduran yaitu adalah Animal Crossing New Horizon yang dirilis tahun 2020, dan eksistensi dari game ini membuat para gamer yang sebelumnya bisa dikatakan kering dalam dunia pergamer tahun 2020 menjadi kembali hidup. Dan hal ini membuat jumlah dari game Animal Crossing New Horizon dan penjualan dari Switch itu mengalami peningkatan, karena ya supply dan demand-nya tidak seimbang, dimana supply-nya lebih kecil daripada demand-nya pada tahun 2020. Karena itu tadi, tak terasa konsol Nintendo Switch sudah berumur 6 tahun, karena konsol ini dirilis tahun 2017. Oleh sebab itu banyak sekali gamer di luar sana yang menuntut Nintendo untuk merilis konsol terbarunya, mengikuti langkah-langkah dari Sony yang baru saja merilis PlayStation 5 pada tahun 2021 yang berbarengan juga dengan Microsoft melalui Xbox Series X dan S-nya. Meskipun Nintendo Switch dikatakan sudah berada dalam ujung masanya, akan tetapi game Nintendo Switch pada tahun 2023 masih banyak yang menurut saya bagus untuk dinanti. Salah satunya adalah Fire Emblem Engage yang akan dirilis pada bulan Januari 2023. Terus ada Persona 3 Portable dan Persona 4 Golden Remaster yang akan dirilis pada tahun 2023 pada Januari juga. Dan yang paling ditunggu-tunggu adalah The Legend of Zelda The Tears of Kingdom yang akan dirilis pada bulan Mei 2023, yang mana game ini adalah sebuah sequel dari The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ya, kita pasti akan penasaran bagaimana tim dari Nintendo berusaha membawa ending dari The Legend of Zelda Breath of the Wild yang menurut saya agak kurang di final bossnya, yaitu di Ganondorf-nya. Tetapi seperti kita lihat, sepertinya Ganondorf akan kembali dengan kejahatannya. Oke, sebagai penutup, Nintendo Switch adalah sebuah konsol yang menurut saya bisa tepat sasaran dan sebuah konsol yang inovatif karena menggabungkan dua konsep, yaitu handheld mode dan tabletop mode. Dan langkah-langkah ini saya harap juga dilakukan oleh pesaing-pesaingnya melalui Sony maupun Microsoft, yang saya katakan untuk saat ini yang menyaingi Nintendo Switch adalah Steam melalui Steam Deck-nya, yang juga portable dan juga bisa di docking. Akan tetapi kita tahu Nintendo Switch ketika berhadapan dengan Steam Deck secara spesifikasi Nintendo Switch adalah kalah jauh. Akan tetapi kita tahu seperti penjualan, Nintendo Switch masih jauh di atas dari Steam Deck. Hal ini saya katakan karena para fanboy dari Nintendo yang masih militan dan masih lebih banyak daripada fanboy Steam yang saya katakan mereka adalah orang-orang yang lebih memilih gaming atau bermain game di komputer daripada bermain game di handheld mode. Ya, begitulah penjelasan saya tentang konsol generasi 8 dari Nintendo, yaitu Nintendo Switch. Dan sebagai penutup, saya menghimbau dan mengajak kalian semua para gamer di luar sana untuk mendukung para developer dengan cara membeli gamenya dan memainkan gamenya secara legal dan berhenti melakukan pembajakan. Saya Permata Baktiar, sign out.